Jadi di satu sisi kampus kita itu terlalu teoritis. Sorry to say, ya kan. Dan di sisi lain dunia kerja tuh bergerak sangat cepat, Pak. Indonesia ini kan ingin menjadi negara maju nih katanya. Iya kan? Ingin menjadi Indonesia maju, ingin menjadi Indonesia emas, ya kan? Tetapi itu akan selamanya menjadi jargon-jargon saja kalau tidak ada langkah-langkah yang nyata memperbaiki pendidikan. Welcome to Big Impact. Hai semua, selamat datang lagi di Big Impact. Mengupas isu-isu besar tentang masalah-masalah yang ada di luar sana. Oke. Khusus episode kali ini kita akan ngebahas Gen Z dan Gen Alpha. Itu Gen Z dan Alpha. Gen Z. Masih ada-ada aja nih kelakuannya ya. Jadi, oke. Gen Z tuh makin kritis kelihatannya ya. Banyak yang merasa kuliah itu gak penting. Ini saya baca by data ya. Terus bagi mereka kuliah itu berat dan belum tentu ada impactnya buat kehidupan mereka. Gitu loh. Nah, jadi saya bacain ya dari satu Instagram jadi Kompas. Mengapa Gen Z tak lagi memilih kuliah? Berdasarkan survei Deloitte Global Gen Z. Deloitte ya. Yeah. Global Gen Z dan milenial 2005. Pertama itu masalah kesulitan biaya 39% dan lain-lain. Ya, bisa cek di IG-nya Kompas. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika ada kampus atau sebuah lembaga pendidikan yang dibangun bersama industri dari awal, dari akar nih, untuk masa depan? Kita kedatangan tamu spesial, Bapak William Rahaditama, Wakil Rektor BIM University, dan beliau juga adalah Direktur PT Insan Pendidikan Indonesia Hasnur Group. Nah, BIM University itu ada di Bali ya, di Bali, dan digerakkan langsung oleh industri Hasnur Group. Oke. Terhubung, jadi jangan salah guys, industri ini terhubung dengan mitra global dari Eropa dan Tiongkok. Mas William, welcome to Big Impact. Yeay. Wow, thank you. Ya, Mas Will. Yes. Hari ini topiknya menarik banget ya. Jadi kita langsung to the point aja. Banyak Gen Z nih ya bilang, ngapain kuliah? Mahal, gak ngejamin apa-apa. Nah, dari pengalaman dari Mas Will yang bergerak di dunia industri dan pendidikan yang udah cukup lama ini ya. Udah berapa tahun Pak di industri pendidikan dan ini? 12 tahunan. 12 tahun. Iya. Saya masih baru. 12 tahun. Nah, bisa nggak sih dikasih tahu ke para teman-teman di sana kenapa akhirnya timbul keresahan seperti itu? Ya, terima kasih Mas Fahmi. Ya. Jadi kenapa sih banyak Gen Z sekarang tuh merasa kuliah itu tidak relevan ya bagi mereka ya, gitu. Kalau saya melihat sebenarnya generasi adik-adik kita saat ini tuh mereka generasi yang sangat realistis melihat sesuatu, gitu. Jadi ketika dia bilang ini kuliah tuh penting nggak sih sebenarnya, ya kan? Itu adalah realitas yang sesungguhnya yang mereka rasakan, gitu. Karena kan di era saat ini ya, informasi itu bukan sesuatu yang susah diakses. Di mana-mana bisa dapat informasi. Betul banget. Generasi ini terpapar digital luar biasa, benar, ya kan? Iya. Gitu. Mereka bisa cek di mana-mana gitu. Dan muncul keresahan kalau gue ini masuk kuliah, itu buat apa ya kalau nanti ternyata nggak dipakai nih di dunia kerja gitu. Orang tua saya udah bayar biaya mahal-mahal, betul. Tapi terus kalau gue nggak jadi apa-apa gimana nih gitu. Sementara saya ngerasa saya bisa belajar mandiri, misalkan gitu ya. Atau saya
cukup buat konten yang banyak. Saya jadi content creator, saya jadi YouTuber, dapat AdSense, jadi orang terkenal. Banyak contohnya di Indonesia, ya kan? Kayak siapa Just it. ya? Para YouTuber dan konten creator. Nama Ya kan? pertama ya? Gak boleh nyebut nama ya gitu. Udah banyak lah. Banyak ya. Ya ketika dulu mantan presiden ya, Presiden Jokowi dulu pas wawancara ke anak SD kan, apa cita-citanya? Ingin jadi YouTuber, ya kan? Ya, benar, Gitu. benar. Nah, sebenarnya keresahan anak muda ini kita harus melihatnya. Kalau menurut saya pribadi, ini bagian dari otokritik atas dunia pendidikan kita. Gitu. Apakah dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, itu sudah memberikan solusi belum bagi anak-anak muda, gitu? Bagi anak-anak para Gen Z ini, ya, atau Gen Alpha juga akan segera masuk ke situ. Mereka bisa betul-betul menjadi sesuatu nggak ya setelah bergabung di perguruan tinggi? Oke, menarik di sini. Berarti apa yang salah nih dengan sistem perguruan tinggi saat ini, atau memang masalah itu memang ada terus sampai sekarang memang tidak diperbaiki, atau ada tuntunan dunia kerja yang cepat berubah gitu loh Pak? Yes. Saya rasa keduanya ya. Jadi di satu sisi kampus kita itu terlalu teoritis. Sorry to say, ya kan. Dan di sisi lain dunia kerja tuh bergerak sangat cepat Pak. Inovasi-inovasi itu terjadi bukan seperti dulu. Kalau dulu kan 10 tahun sekali gitu ya. Era yang sebelum internet ditemukan maksudnya. Kalau kita balik ke belakang Pak, lihat mulai dari zaman pertama kali revolusi industri. Ditemukannya mesin uap tuh abad keberapa ya kan. Terus nanti berikutnya penemuan berikutnya itu kan 100 tahun lagi sampai 50, 20 gitu kan. Betul. Kita gampangnya gini, kita juga ngelihat kayak misalkan mobil deh, ya kan. Pertama kali keluar mobil apa gitu kan. Saya nggak berani nyebut merek ya. Tapi kalau kita lihat sebelum zaman internet muncul, ya inovasinya pun juga lama gitu. 5 tahun, 10 tahun lagi gitu ada model baru gitu. Kalau sekarang hampir tiap tahun harus buat. Bahkan setahun tuh mungkin dibagi bisa tiap kuartal muncul baru, ya kan. Itu kalau kita lihat di industri otomotif misalkan. Kalau kita lihat di industri startup, wah itu lebih cepat lagi, lebih gila lagi ya. Setiap tahun tuh ada berapa ribu startup yang muncul dengan ide-ide gagasan yang baru, yang luar biasa begitu ya. Sehingga sekarang dunia kerja itu bergerak sangat cepat. Kalau dunia pendidikan tinggi, karena kan harapannya kan anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah ya. Betul. Itu kan ketika mau mulai masuk ke industri, ke dunia kerja, mereka kan dibentuk dan digembleng di perguruan tinggi dong harusnya. Ya kan? Ketika perguruan tinggi itu tidak secepat itu merespon industri, ya selamanya nggak akan connect ini, gitu. Selamanya keresahan ini akan dirasakan oleh anak-anak, gitu. Oke, gitu. Seberapa cepat bisa menyesuaikan? Dan ini bukan sekedar soal teknologi aja ya? Yes. Jadi mungkin ada mindset sendiri ya tentang apa yang salah dengan perguruan tinggi ini ya? Betul. Jadi teknologi satu hal, ya kan, kita harus selalu up to date pada perkembangan teknologi, perkembangan IT, ya kan. Tetapi yang paling mendasar adalah mindset, cara berpikir orang-orang yang ada di perguruan tinggi ya. Saya pikir begitu. Para pemimpin-pemimpin atau para pelaku-pelaku di industri pendidikan, di dunia pendidikan, termasuk pemerintah yang membuat regulasi, ya kan. Sudah seharusnya memiliki pemahaman mindset bahwasanya nih dunia pendidikan tinggi itu harus relevan sama dunia kerja nyata gitu. Tidak ada cara lain dengan melibatkan industri. Sebenarnya di negara-negara maju kan sudah seperti itu ya gitu. Indonesia ini kan ingin menjadi negara maju nih katanya. Iya kan? Ingin menjadi Indonesia maju, ingin menjadi Indonesia emas, ya kan? Tetapi itu akan selamanya menjadi jargon-jargon saja kalau tidak ada langkah-langkah yang nyata memperbaiki pendidikan. SDM tetap nomor 1 Pak, gitu. SDM itu nomor 1. Nah, dengan zaman yang makin berkembang ya, dan masa depan bangsa ini ada di anak-anak mudanya, gitu. Tanggung jawab di dunia perguruan tinggi
makin besar lagi gitu, dan harus kolaborasi nih antara perguruan tinggi dan dunia industri. Harusnya ya. Yes. Harusnya dari semua university itu bekerja sama dengan industri. Dari dulu nih harus ya, di luar negeri ya. Akhirnya sih Gen Z ini tidak punya keresahan dong ya. Iya nggak sih? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ini pertanyaan langsung ke BIM University-nya ya. Yes. Oke. Bisa cerita nggak apa yang ngebedain BIM University dengan kampus yang lainnya, Pak? Oke, menarik. Ini sambil soft selling ya, nggak apa-apa ya. Soft selling dong, harus masuk di BIM, harus wajib. Iya. Jadi saya sebenarnya ingin bercerita saja ya, apa yang terjadi di BIM gitu. Jadi di BIM University ini bukan hanya kampus yang kita ingin desain biar nanti kurikulum itu relate sama industri. Bahkan ditarik sejak awal, Pak. Sejak awal memulai pendirian kampusnya, itu adalah keterlibatan industri itu masuk, gitu. Nah, Hasnur Group mempunyai concern untuk perbaikan SDM yang berkelanjutan, kemudian pendidikan yang berkualitas bagi bangsa ini, ya kan. Akhirnya kita bekerja sama untuk membentuk BIM University yang ada di Bali, gitu. Kita mulai dari awal membangun kampus BIM ini, kemudian kita juga sambil berjalan kami menginvite berbagai macam industri untuk berkolaborasi hingga akhirnya dalam kurang lebih 1 tahun terakhir ini banyak mitra-mitra industri itu datang ke BIM kemudian bekerja sama gitu dengan Belanda ya, dengan China. Dengan kita kemarin ke Malaysia gitu, dan di lokal juga gitu. Ada beberapa petinggi-petinggi industri datang ke kampus BIM untuk bicara nih, bagaimana kita bisa bekerja sama nih untuk memajukan pendidikan bersama-sama. Jadi mulai dari awal proses pembentukan dan pendirian kampus ini sudah bersama-sama dengan industri. Ketika kampus berjalan pun itu juga menginvite ya lebih banyak industri untuk tergabung, karena kami ingin di program-program studi kita kan kita ada bisnis digital, entrepreneurship, food technology, keren tuh ya. Lalu akan ada manajemen, hukum, IT, informatika gitu ya, sistem informasi. Itu semua program-program studi kurikulumnya dirancang yang relate pada dunia industri. Seperti project based learning kita perbanyak ya. Tetapi juga sebagai kampus universitas tentunya nilai akademiknya harus diperkuat juga gitu. Academic values-nya kita perkuat juga. Jadi riset-riset gitu. Karena kita pun juga ingin berkontribusi pada industri. Jadi tidak hanya industri yang akan ibaratnya menyerap tenaga kerja, tapi kampus pun berkontribusi dengan memberikan riset-riset yang terkini ya kan, inovasi-inovasi apa gitu, sehingga program R&D-nya, program research and development di dunia industri itu bisa ditarik ke kampus gitu, kampus yang mengerjakan gitu. Lalu hasilnya kita bisa patenkan bersama-sama dengan pihak industri gitu. Nah dalam proses itu mahasiswa juga terlibat pada pengalaman praktek nyata di tempat industrinya, di dunia kerjanya. Mulai dari mereka nanti semester 5 ya, itu sudah ikut magang, kemudian bahkan kalau mereka dirasa bisa terlibat dalam sebuah proyek bersama-sama dan dipercaya untuk menangani itu oleh perusahaan yang bermitra dengan kita, justru mereka bisa merekrut mahasiswa sebelum mereka lulus. Begitu. Jadi kita tidak hanya kontribut pada SDM yang berkualitas atas dunia industri, tetapi kita juga di kampus melahirkan banyak produk-produk inovasi, melahirkan riset-riset yang inovatif dan aplikatif bagi masyarakat gitu. Karena pada akhirnya universitas harus berkontribusi pada mencanggihkan kehidupan masyarakat. Gitu. Keren. Itu yang ingin kita lakukan. Jadi ini pastinya belajar di BIM itu kayak belajar tapi sambil kerja. Sure, betul sekali.
Betul sekali. Oke, itu keren banget sih. Nah Pak Will, tadi kan Bapak mungkin kita bahas tentang Hasnur Group. Mungkin sedikit Hasnur Group ini siapa sih? Mungkin masih banyak yang anak-anak Gen Z, Gen apa nih belum tahu nih. Ada kampus kerjasama sama industri Hasnur Group. Hasnur Group tuh apa? Perusahaannya di mana? Ngapain aja gitu loh Pak? Baik. Ya. Sedikit saja ya tentang Hasnur Group. Jadi ini perusahaan yang perusahaan nasional ya, bergerak di tambang, batubara, kemudian juga agroindustri dan lain-lain. Ngeri ya, itu perusahaan-perusahaan besar itu. Ya lumayan. Begitu. Tetapi di sisi lain Hasnur Group juga mulai mengarah ke sustainability business. Bisnis-bisnis yang berkelanjutan di masa depan. Termasuk juga kita punya SBU ya, Special Business Unit yang bergerak di bidang edukasi dan inovasi gitu. Karena untuk mencapai sustainability itu tidak hanya bisnis modelnya, tetapi juga SDM-nya gitu. Jadi SDM ini melalui perguruan tinggi kita ingin tidak hanya terus misalkan kampus BIM itu untuk Hasnur dedicated to Hasnur sendiri, tidak begitu. Tapi bisa siapa saja gitu. Kita menginvite siapa saja. Ini kita memulainya gitu. Kita memulainya. Untuk next PR kita ini kan Indonesia ya, Pak. Gitu. Indonesia yang lebih luas, Mas Fahmi gitu. Dan kebutuhan untuk SDM yang berkualitas itu kan di mana saja gitu. Sehingga kita menginvite banyak industri untuk melakukan hal yang sama. Atau kita bisa mulai dari kampus BIM University ini gitu. Kita ingin bilang kampus itu tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan nyata. Maksudnya kehidupan nyata ini apa yang terjadi di luar sana ya. Jangan sampai anak-anak kita itu seperti berada dalam gelembung-gelembung dunianya sendiri. Gitu. Mereka tidak tahu nih apa yang terjadi di luar sana. Betul banget. Krisis ekonomi itu apa? Kenapa dolar naik turun? Kenapa market merespon saham seperti itu yang terjadi sekarang gitu ya. Kenapa ada banyak PHK? Kenapa ada demo ojek online dan lain-lain? Nah, kalau anak-anak kita sudah sejak awal itu dipahamkan akan hal itu, besok pas mereka lulus, mereka nggak kagetan lagi gitu. Betul. Di sisi lain, dunia industri juga makin percaya gitu untuk melibatkan anak-anak kita sejak mereka lulus ke project-project real gitu. Jadi bukan terus kayak anak magang atau anak-anak yang baru masuk dikasih kerjaan yang remeh-remeh gitu. Nah, kayak masih di Indonesia masih kayak gitu deh. Anak-anak magang tuh dikasih remeh-remeh. Sedangkan saya tahu sendiri di BIM Universitas anak-anak magang itu kerjaannya wow. Ini udah langsung jadi kayak dibentuk ya. Jadi mungkin lebih simpel kayak filosofi gini ya Pak ya. Filosofi kayak ada baja gitu kan. Ada baja. Baja ini kan bisa ditempah Pak ya, ditempah. Betul. Mau jadi pisau dapur atau samurai. Betul. Ya betul sekali. Nah, mungkin BIM University simpelnya anak-anak yang datang nih baja-baja ini bukan dibentuk jadi pisau dapur yang hanya cuma buat potong sayuran, simpen di dapur, udah. Nilai value-nya nggak ada. Benar. Tapi kalau samurai, ya nggak sih? Kalau samurai itu kayak mahal banget. Dipajang, dikasih kaca. Bahkan mungkin ada yang menyembah kayak gitu ya. Jadi memang si value-nya BIM University sendiri membuat value-nya tuh anak-anak Gen Z ini langsung siap kerja gitu kan. Jadi bukan kayak ada beberapa kampus kayak habis kuliah di sini langsung siap kerja. Tapi kenyataannya ya tidak seperti itu loh. Nah, Pak Mas Will, mungkin sedikit saya ingin menambahkan seperti yang analoginya Mas Fahmi bilang tadi ya. Jadi tidak hanya kita ini membentuk samurai, tapi sejak dia dalam baja itu, dalam cetakan-cetakan baja tadi sebelum jadi pedang tadi ya, kita udah tanamin mindsetnya. Kamu tuh bukan pisau dapur, kamu itu samurai, meskipun dia belum jadi samurai, gitu. Keren. Sehingga dia udah sejak awal itu prepare. Gitu, bersiap. Gue samurai. Gue bukan pisau dapur. Yes. Itu bisa jadi moto ya. Gue samurai. Gue bukan pisau dapur. Gue Ajinomoto. Aduh, merek itu. Ya, jadi
itulah yang membedakan universitas dan mungkin sekolah vokasi, Ya, gitu. Kalau di universitas kita tidak fokus, sebenarnya yang ingin kita bentuk itu soft skill-nya, Cakep. creative thinking skills-nya, leadership-nya, gitu ya. Kemudian critical thinking-nya, cara mereka berpikir kritis, Yes. gitu. Mereka harus kritis atas sesuatu, tidak bisa terima begitu saja. Harus udah mulai bisa kritis dari Harus, di kampus ya. harus. Kalau di SMA kan kayak ya kalau ngomongin guru kan kayak tetap guru yang paling benar lah ya. Walaupun ada beberapa oknum yang kayak gitu. Iya, ada iya, yang iya, enggak. iya, iya, Nah, iya. kenapa jadi akhirnya mungkin anak-anak Gen Z ini belum bisa kritis banget Iya, iya. karena nggak punya mindset tadi. Ya, itu dia. Ya kalau misalkan ada anak-anak Gen Z sekarang nih Pak yang lagi galau Iya, misalnya iya, lagi iya. galau. Iya. Mau lanjut kuliah atau enggak, kira-kira dari Mas Will pengen bilang apa ke mereka? Baik. Jadi harus digarisbawahi gitu. Kuliah itu bukan soal dapat kertas yang namanya ijazah, Ih cakep. gitu ya. Kuliah itu adalah kamu harus berpikir bagaimana kamu dibentuk dalam waktu 4 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun ke depan. Kalau kita bicara kuliah S1 ya, Iya. gitu. Jadi wadah pembentukan. Nah, jangan sampai salah menaruh diri Anda nih, gitu, ke tempat yang tidak membentuk kamu untuk menjadi apa-apa, gitu. Nah, kita harus jadikan ketika kita mengajak anak-anak mahasiswa untuk lebih banyak kuliah, untuk lebih aware pada kampus yang juga bersama-sama dengan industri ketika membangunnya, itu kamu tuh bukan hanya kamu itu bukan penonton gitu, Anda adalah pelaku gitu. Sejak awal harus dibentuk seperti itu. Iya. Kalau ibaratnya cuma mencari pengetahuan ya atau mencari sumber informasi, nggak harus kuliah di perguruan tinggi. Betul. Buka TikTok, buka YouTube, ikut online course, bisa semua, ya kan? Untuk dapat skills tertentu, misalkan mau kerja sebagai chef misalkan, Iya. udah banyak tuh masterclass yang ya non formal, mereka langsung bisa diterima di dunia kerja, ya kan? Iya. Tetapi ini kita bicara soal siapa yang akan membentuk kamu menjadi agent of change ke depan, pelaku perubahan, gitu. Betul. Agen perubahan. Agen perubahan, Ya. pelaku inovasi, pencetus inovasi, gitu. Nah, itu harus berada di tempat yang tepat. Nah, dan saya pikir kalau kita tadi bicara soal bagaimana masa depan pendidikan Indonesia ke depan ya kita harus sudah mulai mengarah ke situ. Tempat pendidikan itu atau lembaga pendidikan lembaga pendidikan itu harus betul-betul dibuat sebagai tadi pencetak agen-agen perubahan yang mereka itu sejak awal masuk kuliah itu udah tadi saya bilang Pak, hidup di dunia nyata gitu. Jangan sampai hidup dalam dunia sendiri di kampus ya, ikut misalkan datang masuk kelas atau ikut organisasi pulang tapi nggak tahu sama sekali nih tentang apa yang terjadi di luar sana. Betul. Itu sih. Oke. Jadi luar biasa banget. Ya. Jelas ya anak-anak Gen Z ya. Kuliah masih relevan. Oke. Kalau kampusnya nyambung sama dunia nyata. Yes. Yang kita dibilang kan. Sure. Oke, Pak Will, kita harus ngobrolin ini lagi sih. Iya. Banyak banget. Ini seru banget. Ini sumpah seru banget. Iya ya. Ini episode paling seru lah buat saya. Wow, nih. iya, Akhirnya ketemu sama Pak Will juga nih. Bisa duduk di sini. Terima kasih loh ya, Pak Will, dengan perspektif dari dunia industri pendidikan. Akhirnya, semoga teman-teman bisa membuka mata nih tentang perkuliahan. Ya jelas-jelas ya. Betul. Jadi buat kalian para pendengar Big Impact, kalau misalkan kalian ini care dengan teman atau saudara, boleh share episode ini ya. Jadi menurut kamu penting banget didengar sama adik kamu, keluarga atau teman-teman. Di kampus kita juga ada kuliah kelas karyawan juga ya, ada internasional juga. Jadi jangan lupa buat teman-teman follow terus ya channel kita di BIM University, di channel Big Impact. Dan untuk tahu lebih lanjut lebih pengen tahu lanjut lagi, saya suka berlibet Pak kalau ngomong kayak gini Pak. Slip of tongue biasa. And thank you, mucho gracias
Bye-bye. Welcome to Big Impact.